Katanya Ibu Cintami mangkir. Nah gini loh, kalau mangkir itu kan mangkir itu artinya tidak datang tanpa pemberitahuan ya, seperti mengelak gitu kan ya. Tapi memang betul Ibu Cintami tidak datang. Ibu Cintami tidak datang dikarenakan pada tanggal 15 September Ibu Cintami itu melakukan operasi gusi. Kenapa gusinya dioperasi? Karena gusinya turun ke bawah dan posisinya sangat tidak nyaman dan sakit, jadi memang harus dioperasi. Nah, jadi pada tanggal 16 September saya berkirim surat ke Polres Jakarta Selatan yang mana saya meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan Ibu Cintami. Ini surat saya, ini ada tanda terimanya ya. Surat saya jadikan tanda terima. Di sini sudah diterima pada tanggal 16 September. Ini diterima kurang lebih sore ya, habis asar. Kenapa sore? Jadi malamnya itu tanggal 15 Ibu Cintami masih bilang sama saya kita usahain datang. Oke. Terus tiba-tiba tengah malam telepon saya. Kayaknya nggak kuat deh datang, sakit banget, sakitnya sampai ke kepala. Nggak mungkin bisa ngomong deh besok. Di HP itu kan pemeriksaan kita ngomong ya, harus menerangkan. Jadi aku bilang oke, nggak apa-apa, saya akan berkirim surat. Jadi paginya itu tanggal 16 saya mempersiapkan surat untuk saya kirim, dan habis asar surat itu saya kirim. Ini sudah diterima. Kemudian saya mau menunjukkan bahwa operasi gusi itu benar adanya. Ini adalah surat keterangan dokter di mana Ibu Cintami Atmanegara melakukan operasi gusi. Ya. Di sini surat keterangannya, dokter juga minta Ibu Cintami untuk istirahat minimal 2 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 17. Surat asli keterangan dokter ini saya lampirkan dalam surat saya kepada Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Nah mungkin saya harus tunjukin juga ya surat puasa saya. Saya nggak mau bilang bahwa ini klien saya, tapi saya tidak pernah menunjukkan surat puasa. Oke, ini surat puasa saya yang diberikan oleh Ibu Cintami Atmanegara sehubungan dengan mewakili atau mendampingi Ibu Cintami dalam perkara penganiayaan yang dilaporkan ini. Ini ada tanda tangan Ibu Cintami ya di sini. Oke, tenang lama. Seperti itu. Nah, berita terbarunya adalah yang saya mau sampaikan hari ini. Pagi tadi saya baru saja membuat laporan dugaan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Deani Ivanda. Diduga dilakukan ya. Kenapa kalau ditanya kok baru lapornya sekarang? Jujur aja, waktu kejadian tanggal 31, tanggal 1 Agustus tuh Bu Cintami telepon saya, Yasmin datang dong ke sini, mau cerita. Oke, saya datang, diceritain kejadiannya. Pada hari itu saya udah bilang, kita laporin polisi aja. Bu Cintami bilang gini, ngapain laporin polisi? Loh harus dong, ini kan pengerusakan. Dia itu kan nggak punya duit. Kalau dia mau ganti, dari mana duitnya? Terus kalau dia nggak bisa ganti di penjara gitu, enggak lah, kasihan, nggak tega, ngapain kita penjarain orang. Oke. Bahkan setelah adanya laporan yang dilayangkan oleh Deani itu, Ibu Cintami Atmanegara masih saja menolak, sehingga saya baru bisa meyakinkan beliau kurang lebih kemarin. Jadi pagi ini saya baru bikin laporannya. Ini laporannya. Polres Selatan juga, Bu? Iya, Polres Selatan. Ke kiri mana? Oke, Lanjut, Mbak. cukup ya. Nah, dari saya seputaran yang berhubungan dengan hukum seperti itu. Satu lagi saya mau tekanin di sini bahwa sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti prosedur hukum. Karena sudah adanya laporan terhadap klien saya, maka klien saya akan mengikuti prosedur hukum. Nah, di sini saya benar-benar mau tekanin bahwa kami sebagai yang terlapor, kami juga ingin menjalani pemeriksaan ini serinci-rincinya sampai bisa
terbukti atau terpenuhi atau tidak unsur penganiayaannya ini, gitu kan. Belum tentu ya ada visum. Dibilangnya kan teman-teman pada bilang kan ada visum, berarti ada dong penganiayaan. Nah, harus saya jelaskan nih, alat bukti itu ada dua, satu alat bukti surat, satu alat bukti saksi. Visum ini masuk dalam alat bukti surat, begitu. Nah, untuk membuktikan dengan adanya visum ada tidaknya penganiayaan ini, ada proses yang panjang yang harus dilewati. Kami di sini benar-benar ingin menjalani proses ini sampai kami tahu apakah benar adanya penganiayaan tersebut terbukti atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nanti teman-teman bisa lihat deh sendiri ya, nggak usah tadi saya pasti udah tahu kan pasalnya apa, ancaman hukumannya berapa lama gitu kan. Nanti biar teman-teman sendiri aja deh yang menerjemahkan itu. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh karena tidak banyak orang di sini. Jadi sekarang boleh Ibu Sintami yang ngomong. Ya, oke.